menyebabkan perselisihan hingga menimbulkan konflik hukum. Yang ketiga, ancaman terhadap kebebasan. Pemilu yang buruk dapat memfasilitasi kecenderungan pemerintahan yang otoriter sehingga mengakibatkan berkurangnya akuntabilitas pemerintah yang kemudian mengancam kebebasan individu. Yang keempat, dampak terhadap kebebasan ekonomi. Pemilu yang buruk dapat mengancam kebebasan ekonomi melalui ketidakstabilan, ketidakpastian hukum, atau pemerintahan otoriter, dan juga merugikan pertumbuhan ekonomi, serta menghilangkan kesempatan ekonomi dalam masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, analisis kasus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Yang pertama, ada KPU. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bawaslu RI, terdapat tren kasus yang dilakukan oleh KPU adalah tren pelanggaran administrasi dan tren pelanggaran kode etik. Selanjutnya juga Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya sebagaimana terbukti terlalu formalistiknya Bawaslu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Lalu yang terakhir ada DKPP yang setelah 4 kali memutuskan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar etik, DKPP tidak kunjung memecat Ketua KPU tersebut. Kemudian pendekatan Durkheim dalam pemilu 2024, kita mengambil contoh dalam catatan pelanggaran Bawaslu tercatat bahwa KPU tidak profesional dalam perekrutan PPK, PPS maupun KPPS sebanyak 18 kasus, di mana ketika KPU meloloskan anggota panitia pemilu seperti PPK, PPS maupun KPPS tersebut yang juga merupakan anggota partai politik dan PNS. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik masyarakat Indonesia yang seringkali solid terhadap kerabat maupun teman dekatnya, sehingga ketika salah satu anggota KPU dititipkan seseorang untuk menjadi panitia pemilu oleh keluarga maupun teman dekatnya, perasaan solidaritas tersebut dapat muncul sehingga hal ini diduga menjadi alasan diloloskannya panitia pemilu yang tidak netral. Kasus ini senada dengan teori fakta sosial non-material Emil Durkheim yang menjelaskan bahwa tindak tanduk tingkah laku seseorang berdasarkan dari tekanan sosial yang berada dari luar individunya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah ketidakefektifan penyelenggara pemilu 2024 melalui kajian pendekatan objektivisme erat kaitannya dengan teori fakta sosial. Bagaimana ketika masyarakat di luar individu memengaruhi tindakan seorang individu, dalam hal ini penyelenggara pemilu, sebagaimana sebelumnya dicontohkan bahwa pengaruh pihak eksternal dari penyelenggara pemilu memengaruhi lolosnya panitia pemilu yang tidak netral. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selanjutnya, analisis kasus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Yang pertama, ada KPU. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bawaslu RI, terdapat tren kasus yang dilakukan oleh KPU adalah tren pelanggaran administrasi dan tren pelanggaran kode etik. Selanjutnya juga Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya sebagaimana terbukti terlalu formalistiknya Bawaslu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Lalu yang terakhir ada DKPP yang setelah 4 kali memutuskan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar etik, DKPP tidak kunjung memecat Ketua KPU tersebut. Kemudian pendekatan Durkheim dalam pemilu 2024, kita mengambil contoh dalam catatan pelanggaran Bawaslu tercatat bahwa KPU tidak profesional dalam perekrutan PPK, PPS maupun KPPS sebanyak 18 kasus, di mana ketika KPU meloloskan anggota
panitia pemilu seperti PPK, PPS maupun KPPS tersebut yang juga merupakan anggota partai politik dan PNS. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik masyarakat Indonesia yang seringkali solid terhadap kerabat maupun teman dekatnya. Sehingga ketika salah satu anggota KPU dititipkan seseorang untuk menjadi panitia pemilu oleh keluarga maupun teman dekatnya, perasaan solidaritas tersebut dapat muncul sehingga hal ini diduga menjadi alasan diloloskannya panitia pemilu yang tidak netral. Kasus ini senada dengan teori fakta sosial non-material Emil Durkheim yang menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang berdasarkan dari tekanan sosial yang berada dari luar individunya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah ketidakefektifan penyelenggara pemilu 2024 melalui kajian pendekatan objektivisme erat kaitannya dengan teori fakta sosial. Bagaimana ketika masyarakat di luar individu memengaruhi tindakan seorang individu, dalam hal ini penyelenggara pemilu. Sebagaimana sebelumnya dicontohkan bahwa pengaruh pihak eksternal dari penyelenggara pemilu memengaruhi lolosnya panitia pemilu yang tidak netral. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.